Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Para jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah di kesempatan sangat mulia dan berharga ini kita sebagai hamba Allah, kita sebagai manusia yang bukan hanya sekedar manusia yang diciptakan, yang dilahirkan di muka bumi ini, tapi kita adalah manusia yang berakal. Manusia yang berakal itu tentunya dia pasti beriman, seharusnya seperti itu. Kenapa? Karena banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan akal. Jadi akal ini adalah sebuah alat untuk mencari sebuah kebenaran ataupun mencari tahu akan yang namanya kebaikan dan keburukan. Para jamaah yang berbahagia, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, beliau adalah Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, panutan kita, manusia terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi ini. Apapun yang berasal dari diri Rasulullah itu adalah sebuah kebaikan. Maka salah satu tolak ukur kemajuan keislaman seseorang itu adalah menjadikan Rasulullah sebagai tauladan. Karena tidak banyak di antara kita biasanya itu Rasulullah itu hanya sebagai itulah sejarah di masa lalu. Ataupun hanya kita ketahui beliau adalah nabi kita yang dimana kita setiap waktu menjadikan Rasulullah sebagai tauladan, panutan, tetapi apakah panutan itu kita jadikan ataupun kita tiru dalam segala aspek kehidupan, mulai dari makan, minum, mohon maaf mungkin ke kamar kecil dan lain sebagainya itu. Maka Rasul itu harus kita teladani, dan selain itu juga harus kita kenalkan kepada anak-anak kita dan cucu kita. Karena mungkin banyak di antara kita itu kita punya anak tapi kurang mengenal dekat tentang Rasulullah. Anak kita lebih mengidolakan superhero. Kalau ada muncul film Marvel ataupun Avenger itu pasti nomor 1, bahkan hafal nama-namanya. Nah, itulah kenapa pentingnya kita sebagai orang tua untuk selalu mengenalkan kepada anak-anak kita tentang sosok pribadi Rasulullah, yaitu yang dikenal dengan lemah lembut, bijaksana, arif. Pokoknya apapun yang berasal dari diri Rasulullah itu adalah sebuah kebaikan. Nah, para jamaah yang berbahagia, kita bersyukur karena pada malam hari ini Allah masih memberi nikmat kita keimanan dan kesehatan. Dua nikmat ini adalah nikmat yang nggak bisa dipisahkan para jamaah. Dengan iman kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid ini, dengan keadaan sehat walafiat, gembira, senang, dan kesehatan. Orang kalau punya iman tapi kondisi fisik tubuhnya nggak sehat, pasti kita nggak akan berangkat sampai di sini. Nah, rasa syukur itu harus kita selalu dan senantiasa kita syukuri para jamaah. Dan syukur itu bukan hanya di lisan kita, bukan hanya mengucap alhamdulillah segala puji bagi Allah, tetapi juga harus kita
aplikasikan, harus kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang penting. Samalnya dengan cinta. Kalau kita ngomong kepada seorang, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, tetapi tidak dibuktikan dengan perbuatan, maka cintanya masih palsu. Samalnya dengan keimanan. Iman itu harus kita buktikan, terlebih khusus di bulan Ramadan ini adalah salah satu pembuktian cinta kita kepada Allah. Jadi ketika mungkin yang kita kenal, kita puasa karena sebuah kewajiban, ya memang sebuah kewajiban, tetapi marilah kita jadikan puasa Ramadan ini motivasinya bukan karena sebuah kewajiban. Kalau sudah kewajiban ya sudahlah, kita jalankan. Tapi ada motivasi-motivasi yang lain. Memang di dalam Al-Quran itu kan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi Allah ini memanggil orang-orang yang beriman. Setelah memanggil orang-orang yang beriman, tentunya dilanjutkan dengan perintah ataupun larang yang cukup berat. Salah satunya adalah puasa Ramadan ini. Jadi puasa Ramadan ini bukan sebuah pekerjaan yang mudah sebenarnya, pekerjaan yang sulit. Tetapi kan tidak banyak di antara kita memaknai puasa itu ya ketika Ramadan saja. Padahal para jamaah yang berbahagia, puasa itu adalah sebuah metode ataupun bagian dari diri kita yang belum Ramadan pun kita ini sudah berpuasa. Kalau secara syariat itu kita puasa adalah menahan lapar dan haus dahaga. Kalau secara hakikat kita harus memaknai yang lebih luas, yaitu kita menahan, mengontrol dari apapun yang menjadi keinginan kita, hawa nafsu kita kontrol, kita tahan. Kayak jari wong Jawa itu ngempet, belajar ngempet. Ya, jadi istilah Jawa itu luar biasa. Jadi pentingnya kita itu menahan. Salah satunya mungkin, mohon maaf, mungkin biasanya mungkin diantara kita laki-laki itu pengen rasanya menikahi semua wanita. Ini salah satu itu ya, keinginan. Tetapi kita menggunakan metode puasa, tidaklah. Satu saja kadang kira kita nggak bisa adil kan begitu. Maka dengan menggunakan metode puasa itulah kenapa kita menikah dengan satu wanita ataupun satu orang yang kita cintai. Itu pun metode puasa para jemaah. Mungkin ibu-ibu ya, ibu-ibu biasanya kalau ke mall ya, jalan-jalan ke pasar, kalau melihat baju itu kok kelihatan bagus semua dan pengen dibeli. Tapi dia menahan, dia mengontrol. Oh, masih ada sesuatu yang harus saya gunakan, hemat dan sebagainya itu. Nah, itulah metode puasa. Mungkin juga dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita bisa menjadi ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bahkan presiden. Bahkan kita punya akses ke sana untuk jadi. Tetapi kita merasa bahwasanya kita menggunakan metode puasa, ya sudahlah, kita pasrahkan, kita amanahkan kepada orang yang lebih mampu dan bertanggung jawab dan beramanah. Nah, itulah puasa. Nah, jadi intinya adalah Ramadan ini pasti kita kenal, Ramadan itu adalah ar-Ramadanu madrasatun. Jadi Ramadan ini adalah memang betul, yaitu bulan pendidikan, menjadi manusia disiplin misalnya, yang dimana dari ketika subuh, adzan subuh kita udah nggak boleh makan. Sampai kapan? Ya sampai menunggu azan maghrib. Itu adalah salah satu pendidikan kita belajar menjadi manusia yang disiplin. Nah, para jamaah yang berbahagia, bagaimana kalau kita tidak menggunakan metode puasa dalam kehidupan sehari-hari? Pasti manusia itu akan mengalami yang namanya kerusakan dan kerugian. Contohnya dalam hal sepak bola. Sepak bola itu kan tidak semua pemain boleh memegang bola. Mungkin hanya kiper. Kiper pun hanya di ruang lingkup batasan-batasan kotak penalti. Hanya boleh memegang bola kalau balnya itu mati atau balnya lagi out, corner. Bagaimana kalau tiba-tiba di tengah pertandingan semua pemain memegang bola? Pasti akan mendapat yang namanya pelanggaran. Pertama mungkin kartu peringatan secara lisan. Yang kedua kartu kuning. Selanjutnya kartu merah. Siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah selain diri sendiri juga tim sepak bola itu.
Itulah kenapa sepak bola pun itu juga menggunakan metode puasa, yang dimana secara hakikat puasa ini harus kita maknai dalam kehidupan sehari-hari. Segala aspek kehidupan itu harus kita maknai sebagai puasa. Itulah kenapa kita harus bisa memaksimalkan, kita harus memberikan yang terbaik di 1 bulan penuh Ramadan ini. Untuk apa? Untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Nah, para jamaah yang berbahagia, itulah kiranya kita sebagai seorang hamba Allah, sebagai yang merasa beriman kepada Allah, kan dipanggil oleh Allah tuh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sini hambaku yang merasa dirinya beriman. Yang merasa dirinya beriman berarti diperintahkan untuk berpuasa, diwajibkan untuk berpuasa. Nah, gimana kalau misalnya saya puasa, ya, tapi hati saya kurang ikhlas, saya merasa terpaksa dan sebagainya itu, gimana? Justru bagi saya itu adalah nilainya lebih tinggi daripada orang yang bergembira dan dia melakukan karena kegembiraannya itu. Jadi misalnya dia dalam kehidupan sehari kerjanya berat sekali, berat kehidupan pekerjaannya, tetapi karena merasa dirinya ini beriman, ya, maka dia mempunyai tanggung jawab untuk berpuasa. Akhirnya dia berpuasa. Nah, inilah lebih tinggi nilainya daripada orang yang senang dan melakukan kesenangannya. Ya, misalnya saja kalau kita dikasih rujak, ya, dikasih rujak, kita senang rujak, ya wis biasa, wajar, senang. Tapi kalau dia dikasih rujak, sebenarnya dia nggak senang makan rujak, ya. Tetapi karena dia menghormati, menghargai, lah nilainya lebih tinggi mana? Justru lebih tinggi orang yang tidak suka tapi dia melakukan. Nah, tidak ada ustadz yang berani penelitian analisa seperti ini. Maka justru kita sebagai manusia itu marilah untuk selalu berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, selain itu para jamaah yang berbahagia, kita jadikan Ramadan ini adalah awal dari kebangkitan ataupun momentum untuk memakmurkan masjid. Karena zaman sekarang ini sulit sekali, sangat sulit untuk mengajak anak-anak kita ini pergi ke masjid. Ini sulit sekali. Ya, mungkin 1-2 kali dia senang, lama-lama dia akan bosan. Nah, tentunya kita sebagai pengurus ataupun takmir masjid itu harus mencari cara, strategi. Strateginya ya gimana lah agar anak-anak muda itu kerasan di masjid, senang di masjid. Jadi sekarang ini krisis kepemudaan. Kalau kita krisis kepemudaan, krisis kader, seharusnya kita ini gelisah. Kenapa? Gimana nasib masjid 10 tahun, 20 tahun yang akan datang? Kenapa? Karena tidak ada anak mudanya. Kalau kita merasa leha-leha, enak-enak, nggak ada generasi mudanya, berarti pemikiran kita ini bukan pemikiran yang modern, pemikiran yang maju, ataupun belum benar-benar membangun rasa cinta kepada masjid. Jadi masjid itu adalah pusat peradaban umat Islam, pusat kegiatan umat Islam, yang dimana di dalam sebuah kalangan, di dalam masjid itu ada anak-anak, ada generasi muda, ada bapak-bapak, ya, ada yang sudah sepuh. Lah inilah. Jadi masjid itu dikatakan hidup kalau di dalamnya ada beberapa elemen. Anak-anak, generasi muda, orang tua maupun bapak-bapak. Nah, inilah para jamaah yang berbahagia, kita jadikan Ramadan ini momentum untuk kebangkitan umat Islam. Dan salah satu pusat ataupun nomor 1 kebangkitan Islam itu adalah diawali dari masjid. Di masjid ini adalah yang pertama. Ya, yang pertama. Selain itu masjid ini bukan hanya buat sholat, bukan kajian saja. Ya, kita mempunyai saldo mungkin yang cukup banyak, kita harus putar. Kita harus manfaatkan untuk kehidupannya, untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya adalah sosial kemasyarakatan. Ya, mungkin di antara kita ada jamaahnya yang tidak bisa menyekolahkan anaknya. Ya, itulah pentingnya kita sebagai takmir masjid untuk berdiskusi, merapatkan untuk apa? Sharing bagaimana caranya anak ini bisa sekolah, bisa kuliah. Jadi masjid itu bisa dirasakan keberadaannya di antara tengah-tengah di masyarakat. Tetapi kalau kita cuek, kita abai, nggak peduli,
ya, bahkan nggak ngerti tetangga masjidnya ini, ataupun beberapa di antara rumah 3 sampai 5 rumah dekat masjid ini nggak bisa makan, nggak bisa sekolah. Lah buat apa ada masjid? Itu ya. Jadi masjid ini harus membawa nilai kebermanfaatan untuk warga sekitar. Inilah. Suatu saat nanti pasti akan warga itu akan, oh ya rek, masjid ini sudah banyak sekali membantu saya. Ya saya harus berbalas budi. Dan itulah hidayah itu datangnya dari arah yang tidak sangka-sangka. Tentunya para jamaah yang berbahagia, kita harus mengkonsep memanajemen masjid ini yang modern dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau tidak ya tunggulah, kalau kata Sultan Muhammad Al-Fatih itu, jika masjid itu sepi dari suara anak-anak, tangisan, lari-lari anak kecil, ya, maka tunggulah kehancuran umat Islam di masa yang akan datang. Kalau sampai ngomong begini dan sekarang sudah terlihat kisi-kisinya, sudah terlihat pandangannya, maka kita harus khawatir. Kita harus rapat segera mungkin untuk membuat strategi, membuat program. Bagaimana caranya masjid ini di bulan Ramadan khususnya kita awali dengan bulan ini untuk menjadi masjid yang membawa nilai manfaat untuk warga masyarakat. Nah, itulah para jamaah yang berbahagia. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi dan para jamaah pada umumnya. Demikian, mohon maaf kalau salah kata. Nun wal qalam ya masturun fastabiul khairat, nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.